Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aryani. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mata kuliah olahraga adaptif, yaitu tentang shooting sport atau olahraga menembak. Di mana semua materi ini saya bawa dari sumber e-book yang telah di-share oleh dosen pengampu, yaitu Bu Gita. Kita langsung ke pembahasannya, yaitu olahraga menembak. Sedikit saya menjelaskan mengenai apa itu olahraga menembak, yaitu olahraga menembak itu menawarkan segala keunggulan kesempatan untuk berpartisipasi bagi individu penyandang disabilitas sesuai dengan pengertian olahraga adaptif, yaitu olahraga yang ditunjukkan untuk orang-orang disabilitas. Ya, dengan seringkali hanya minim modifikasi dan peralatan adaptif, orang penyandang disabilitas dapat bersaing di tingkat tinggi dengan individu yang berbadan sehat. Jadi tujuan olahraga menembak atau shooting sport di sini hampir sama, cuma sasarannya yaitu untuk penyandang disabilitas agar bisa bersaing dengan individu yang berbadan lebih normal. Pada pembahasan kali ini ada 3 pembahasan olahraga menembak. Di sini ada yang pertama ada panahan, kedua ada senapan angin, yang ketiga ada trap shooting atau jebakan menembak-tembakan. Sini saya akan membahas satu persatu apa saja yang dibutuhkan dalam masing-masing olahraga menembak ini. Yang pertama adalah panahan. Olahraga panahan olahraga dengan menembakkan busur panah pada target dengan jarak yang sudah ditentukan. Pada umumnya panahan ini pengertiannya memang sama, cuma kompetisi memanah adaptif ini yang pertama diselenggarakan oleh Dr. Ludwig Guttmann di Stoke Rumah Sakit Mansfield di Buckinghamshire, Inggris pada 28 Juli tahun 1948. Mengenai organisasi panahan, badan pengelola saat ini untuk panahan adaptif adalah World Archery Federation atau WAF, di mana sebelumnya bernama Federation Internationale de Tir ARC atau FITA. FITA ini masih dalam kaitannya dengan International Paralympic Committee atau IPC. Paralimpiade atau kejuaraan dunia adaptif adalah 2 kompetisi internasional utama di panahan adaptif ini. Paralimpiade itu sendiri berlangsung tahun yang sama dengan Olimpiade musim panas, sementara kejuaraan dunia diadakan di tahun ganjil. Kemudian ada sistem klasifikasinya, masing-masing badan pengatur panahan utama ini memiliki sistem klasifikasi mereka sendiri, dan ada beberapa perbedaan antara organisasi tersebut. Klasifikasinya sebagai berikut, ada 3. Yang pertama menjangkau beberapa kelompok disabilitas, kemudian ada yang membedakan jenis kelamin pria dan wanita, kemudian kompetisi panahan ini diadakan secara duduk atau berdiri kayak gitu. Kemudian ada rules-nya. Pada dasarnya aturan utama memanah yaitu kemampuan pemanah menembakkan busur mengenai target yang sudah ditentukan. Kemudian target ditandai dengan 10 cincin konsentris, dan masing-masing itu mempunyai nilai meningkatkan progres bergerak secara sigap dari cincin luar yang lebih besar ke cincin pusat atau cincin yang lebih kecil. Dan nilainya itu nilai tengahnya 10 poin dengan nilai terluar bernilai 1 poin. Kemudian format kompetisi berbeda secara signifikan antara masing-masing badan pengatur, dan mereka akan dibahas secara individual. Seperti itu. Kemudian ada peralatan, apa saja peralatan yang dibutuhkan untuk olahraga memanah. Pada dasarnya panahan ini cuma 2 alat secara spesifik, yaitu busur, kemudian ada panah. Dan komponen dari busur-busur itu termasuk grip, riser atau pegangan juga, kemudian dengan 2 tungkai fleksibel yang masing-masing diakhiri dengan ujung tali nok dan dihubungkan dengan tali busur di antaranya. Kemudian kita bahas tentang peralatan dari segi adaptifnya. Di sini untuk individu dengan gangguan ekstremitas bawah mungkin hanya membutuhkan berdiri atau bangku untuk duduk. Ya, gunanya bangku itu untuk dukungan. Kemudian kursi roda mungkin hanya memerlukan sedikit modifikasi seperti melepas sendang tangan,
peralatan tambahan seperti istirahat pemotretan dapat dipasang di kursi roda untuk meningkatkan stabilitas busur. Tripod juga dapat dipasangkan karena memiliki fungsi yang sama jika tidak ada perangkat yang cocok yang dapat dipasang ke kursi roda oleh alat penyandang disabilitas itu sendiri. Kemudian cedera apa aja yang kemungkinan akan dialami pada olahraga panahan ini. Literatur tentang cedera yang terkait dalam olahraga panahan adaptif ini cenderung sedikit, tetapi eksplorasi dari panahan adaptif menunjukkan bahwa itu adalah olahraga yang aman. Dari data London 2012, pertandingan Olimpiade musim panas menunjukkan panahan itu adalah salah satu olahraga yang paling bisa dibilang sebagai olahraga yang paling aman. Seperti itu. Kemudian paling sedikit tentang cedera, kita masih membahas itu ada tambahan yaitu nyeri yang paling sering dialami oleh pemanah adalah nyeri bahu disebabkan oleh tertindis atau tendinopati rotator cuff, diikuti cedera pada tangan, lengan depan, siku, jari tangan, dan ibu jari. Cedera ringan dalam memanah umumnya terkait dengan abrasi kulit di pergelangan tangan karena dipukul oleh tali busur setelah melepaskan panah atau abrasi pada jari karena pelepasan yang tidak tepat tekniknya. Ini dapat dicegah dengan alat yang tepat, pelindung diri seperti pelindung pergelangan tangan, sarung tangan, dan alat bantu pelepasan, dan alat-alat bantu yang terkait. Kemudian setelah membahas tentang panahan, kita kembali ke pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang olahraga shooting, yaitu berupa parachuting. Apa itu parachuting? Parachuting itu pertama kali diperkenalkan ke dunia internasional kompetisi di Toronto selama pada tahun 1976 di Paralympic Games. Penembakan Paralimpiade awalnya dimulai sebagai klasifikasi berorientasi disabilitas sistem dan pindah ke sistem klasifikasi fungsional yang saat ini digunakan. Akibatnya, jumlah kelas telah dikurangi dari 5 kelas dengan acara terpisah di Seoul, Korea tahun 1988. Paralympic Games menjadi 3 kelas dengan event yang terintegrasi sejak Paralympic Atlanta 1996. Pada Olimpiade London kemarin tahun 2012, 140 atlet mengambil bagian dalam 12 negara medali. Kemudian ada organisasinya, badan pengatur utama untuk olahraga menembak adalah International Paralympic Committee, sama dengan halnya yang di awal, yang digunakan aturan-aturan dimodifikasi dari International Shooting Sport Federation atau ini merupakan organisasi utama menembak Olimpiade. Ini dimodifikasi aturan dikembangkan untuk memperhitungkan perbedaan antara menembak untuk berbadan sehat dan menembak untuk penyandang disabilitas. Kemudian apa aja peralatan yang dibutuhkan? Peralatan dan pakaian harus mengikuti pedoman dari organisasi-organisasi tersebut. Seperti atlet menggunakan senapan kaliber 22 dan senapan angin. Itu ada karakter-karakter dari senapan itu. Dan untuk acara 10 pertanding untuk game 10 meter dipegang dengan senapan angin atau pistol udara, peluru dengan diameter 4,5 mm yang digunakan. Dan untuk pistol pertandingan 25 meter, pistol dan senapan 50 meter, kemudian diameter pelurunya yaitu 5,6 mm. Target standarnya adalah kotak kardus dengan cincin putih dan hitam konsentrik di sekitar cincin hitam tengah atau mata banteng. Untuk Paralympic Games, 5 target berbeda digunakan tergantung pada jenis senjata. Target ini elektronik untuk meningkatkan akurasi. Beberapa target lebih jauh digambarkan oleh cincin yang lebih kecil untuk lebih akurat dan penilaian kompetitif. Kemudian olahraga yang terakhir yaitu trap shooting atau jebakan menembak. Seperti olahraga menembak lainnya, trap shooting adalah mendapatkan popularitas di dunia olahraga adaptif. Karena apa? Karena kemudahan akses dan partisipasi bagi peserta dari semua tingkatan. Sementara pemotretan jebakan atau itu perangkap jebakan adalah mendapatkan popularitas internasional dan pada Olimpiade sejak tahun 90 belum jadi acara resmi di Paralimpiade. Kemudian semua olahraga ini awalnya dikembangkan sebagai metode latihan untuk pemburu burung. Target diluncurkan dari perangkap rumah atau mesin jauh dari stasioner penembak. Target biasanya tanah liat 4 inci piringan bergerak di udara dengan kecepatan 42 meter per jam, mensimulasikan jalur penerbangan burung yang melarikan diri dari pemburu.
target dianggap terkena karena peluru itu merusak target dan cara bersama. Untuk organisasi dari trap shooting itu ada 2 faktor dalam klasifikasi penembak. Rekor kumulatif dan kemampuan. Sebelum membicarakan organisasi, kita sedikit membahas mengenai klasifikasi, yaitu ada tadi kumulatif dan kemampuan. Ketua pemerintah badan untuk American Trap Shooting, ada Amateur Trap Shooting Association dan Pacific International Trap Shooting Association telah mengembangkan sistem kelas yang berpengalaman penembak berdasarkan 2 faktor ini. Kemudian ada rules, ada 3 bentuk kompetisi di organisasi itu, yaitu tunggal, handicap, dan ganda. Kemudian kita akan membahas mengenai itu. Yang pertama adalah single atau tunggal, ditembak dari kali 16 yard untuk 100 target. Kemudian untuk handicap, penembak menembak pada jarak yang bervariasi. Penembak tingkat lanjut diberikan jarak yang lebih jauh karena lebih sedikit gerakan. Kemudian waktu reaksi juga lebih lambat diperlukan selama pelacakan membidik. Oleh karena itu menurunkan tingkat kesulitan. Kemudian dalam kategori ganda, 2 target dilepaskan secara bersamaan ditembak dari garis 16 yard. Sebagian besar acara ganda mendapatkan 100 target dalam 50 pasangan. Kemudian ada perlengkapan yang dibutuhkan dalam olahraga trap shooting. Peralatan utamanya itu senapan. Senapan mungkin tunggal atau ganda, dan penembak mungkin memiliki beberapa senapan, masing-masing disesuaikan dengan spesifik peristiwa. Baik senapan umum dan khusus dibuat khusus secara trap shooting dapat digunakan. Kemudian aksesoris umum yang digunakan dalam pemotretan jebakan termasuk rompi atau kantong untuk menyimpan cartridge. Kemudian penggunaan alat pelindung pendengaran dan mata adalah wajib. Untuk penembak dengan gangguan ekstremitas bawah, bangku atau kursi roda mungkin menjadi semua peralatan atletik yang diperlukan. Penembak dengan gangguan ekstremitas atas dapat menggunakan perangkap sistem suspensi tergantung pada impairment. Untuk penembak dengan gangguan unilateral seperti hemiplegia, tripod dapat berguna untuk menstabilisasi shotgun pada sisi yang lemah, sedangkan tangan yang tidak rusak berfungsi sebagai tangan pemijat. Kemudian cedera-cedera yang ditimbulkan yaitu selama aturan keselamatan penanganan senjata api diikuti, setiap olahraga menembak lainnya seperti trap shooting adalah olahraga yang sangat aman dengan cedera minimal. Mirip dengan olahraga menembak lainnya, yang paling banyak cedera terkait dengan trap shooting adalah kerusakan pendengaran yang dapat dibatasi dengan pendengaran yang tepat. Kemudian ada aturan-aturan yang harus dijalankan, ada 5 aturan. Yang pertama ada selalu arahkan senjata api ke bawah dan bukan diarahkan ke orang lain. Yang kedua, jauhkan jari dari pemicu sampai siap menembak. Kemudian yang ketiga, jangan pernah pindah dari stasiun dengan senjata yang terisi. Yang keempat, ikuti semua instruksi dari petugas keamanan. Dan kemudian yang terakhir, menggunakan mata dan pelindung pendengaran senjata. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang olahraga menembak. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu tentang diri sendiri, apabila ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, rombel Alvido itu pas bikin NBB tuh aku main presentasi adaptif, musuh ke presentasi rombelku dikon video kok orang presentasi. Maksudnya kene kon gawe video nek rombel sebelah iku presentasi koyo pertemuan kuliah ngono lho. Paham enggak? Pertemuan kuliah. Iya wongnya kuliah terus presentasi kayak gini kan orang kuliah tapi presentasinya nggak video. Ono kuliahnya piye metode ini? Ya presentasi. Oke, Mas iki kono pas koyo ngene screen recorder apa ning ruangan kelas. Ya presentasi ning Zoom, screen share screen. Oh.